Tuhan, kami sudah menikmati kesaksian yang memberkati kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya minta gondrong duduk di atas saja, jangan kemana-mana karena kelihatannya bahaya kabel ini ya. Hah? 1 menit ya. Tidak sih. Oke. Dengar yang di kiri kanan? Dengar ya? Oke. Dan sebelumnya kita sambut dulu yang di depan ini Pak Gimin dari Ngawi, ya, tepuk tangan. Terus ada ini ya, itu juga dari Ngawi. Ngawi mana ya? Pojok ya? Lebih jauh. Nah, itu dekatnya Pak Hunsan kelihatannya. Lebih jauh lagi. Itu distributornya sabun Shinsui. Tiap tahun ke Jepang terus ya. Nah, itu. Terus ini ada juga dari Kediri, Gunung Kelut, Pak Sopo kali ya, Pak John, ya itu dari Gunung Kelut naik sepeda motor. Ya saudara bersyukurlah yang dijemput, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, siap untuk firman Tuhan. Seperti pengumuman Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini firman-Nya adalah makanan keras. Katakan makanan keras. Jadi tidak ada yang empuk-empuk ya. Jadi kekristenan itu dibangun bukan dari sesuatu yang lembek, tetapi dari guncangan, tekanan dalam hidup saudara itu yang membuat saudara semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Saya akan mulai dengan ini. Beberapa hari terakhir itu saya lagi ngeleskan anak saya untuk renang di sebuah tempat gitu di Jalan Bali. Lalu saya daftar di guru les yang direkomendasikan oleh teman saya juga. Saya beberapa kali ngantar dia les renang, dan saya coba mengamati apa yang terjadi di situ. Kadang Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat situasi dan kondisi. Yang percaya amin. Karena itu yang dikatakan orang itu kerohaniannya itu dewasa, itu bukan berbicara tentang orang yang usia rohaninya tua, tidak, tetapi orang yang bisa melihat lingkungan sekitar dan dia mendengar Tuhan bicara. Tes, cek. Ingat ya, tes. Cek. Oke, ya. Ini sudah disimbolnya ya. Jadi ketika saya antar anak saya untuk renang, ya toh, saya ini sedang melihat orang jenis apa saja yang ada di kolam renang itu. Tidak usah terdistract dengan yang beginian ya, tidak penting ya. Jadi saudara fokus pada firman. Jadi saya melihat ada orang-orang yang ada dalam kolam renang tersebut. Ini ternyata Tuhan bicara persis dengan orang yang ada di gereja ini. Yang pertama, di situ saya melihat anak-anak yang hanya sekedar bermain koyok kali. Jadi loncat, cebiur, balik lagi, cebiur, nggak bisa renang. Tapi dia cuma playing aja di situ. Ini gambaran orang Kristen kecil. Orang iso tapi ketok pengen iso, pengen tampil doang, tapi nggak ada isinya sama sekali. Jadi dia berenang itu bukan untuk dia sudah bisa berenang, tidak. Dia hanya bermain di kolam renang. Kalau disuruh di tempat dalam nggak bisa. Itu ciri orang jenis yang pertama di kolam renang. Lalu yang kedua, saya juga mengamati ada anak yang tiba-tiba datang, saya lihat kelihatan meyakinkan, kayak bisa renang begitu. Pakai gayanya ya toh, pakainya dilepas begitu, pakai baju renang komplit.
lalu pakai kacamatanya saya lihat ya keren sekali. Dia datang sendirian, ya. Lalu ada kakaknya atau apa itu ikuti dia. Tiba-tiba saya lihat, wah gayanya dia nyemplungnya sudah kayak profesional, biur gitu ya. Tapi sekian menit kemudian saya kaget. Di tengah-tengah, tolong. Oh, ala gak iso renang, model itu gaya. Ini model orang Kristen kayak begini banyak Pak Tri. Kokean gaya sok ngusir setan padahal dia setani. Amin. Iya toh? Bener nggak? Orang-orang yang begini banyak loh dalam gereja. Apalagi Kristen panggung gitu. Kelihatannya wah tuh. Tiba kok tengah tolong. Untung ada orang yang lulu. Dan tiba-tiba diangkat. Sejak itu saya melihat sangat memalukan sekali. Kayak orang Kristen persis. Renangnya apa? Gocean pinggir terus. Orang ini tengah. Ini model orang Kristen yang kedua. Yang ketiga saya lihat di situ apa? Orang tua yang sok komentator. Anaknya dilatih renang. Berita penting itu biasanya kayak begini. Yes. Coba speaker begini ini hari ini. Oke, yes. Oke, dan benar ya, fokus lagi ya. Biasa berita penting setan nggak seneng, santai. Aku akan lebih keras ngomongnya, tenang aja. Yang ketiga adalah orang tua. Di situ saya lihat beberapa orang tua itu komentator. Anaknya dilatih renang, gayanya orang tua itu di pinggir, pakai baju rapi, sikilmu bano, tangannya. Dan ini adalah model orang Kristen dalam gereja kopian cangkem. Banyak ngomong tok, tapi nek kon nglakoni, yo kalau kepisan. Ini model orang Kristen yang begini ternyata banyak dalam gereja, Pak. Bukan hanya di GBI Fatmawati, di GBI Banjir Rezeki juga ada. Ini model orang Kristen yang ngomong tok. Ini kudu ini, komentator itu selalu ngomong terus. Termasuk yang khotbah, karena saya tidak bisa renang. Nah, itu. Saya cuma ngomongnya beda. Kalau orang tua tuh sikil ya, saya enggak. Saya cuma ngomongnya sama Abi kalau dia enggak tenanan. Bayarmu larang. Saya tenanan. Sekali teko orang itu saya kurang ajar. Saya mikirnya duit terus, gitu. Pendeta Mamon ya Pak Tri. Ciri yang keempat adalah ada anak yang memang latihan, bener. Nah, dia latihan bener. Datang ke situ dia bukan untuk keceh, bukan untuk mainan, dia memang latihan. Dia tidak bisa, dia pengen bisa, dia pengen latihan. Itu namanya tipe murid. Ini yang harus ada dalam gereja Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, maaf ini yang terakhir menyinggung. Di situ dalam satu kolam itu banyak guru. Yang saya tahu beberapa di antara mereka. Ternyata begini, harusnya guru renang itu kalau dibayar dia terima duit, yang harusnya ngelatih renang itu dia. Tapi saya perhatikan di situ, ternyata ada orang guru latih terima duitnya, tapi anak ini disuruh latihan sama orang lain, anak buahnya. Dilempar, tanggung jawabnya dilempar ke orang lain. Ini dalam gereja Tuhan ada nggak ada? Ini yang namanya gembala pandir. Gembala itu panggilan yang datang dari Tuhan, menggembalakan jemaat tapi golek duit. Gembala yang benar itu gajinya dari Tuhan. Fokusnya menggembalakan jemaat, tapi hari-hari ini saudara akan temukan di banyak gereja, terutama gereja-gereja yang besar-besar itu katanya, itu mereka fokusnya mulai beda, bukan lagi kepada melayani jemaat, tetapi melayani jemaat yang kaya. Amin. Loh, kenapa? Fokusnya mulai beralih dengan duit. Semua job diterima, penting duit masuk, tapi untuk tanggung jawab dilempar ke orang lain. Dan saya lihat, oh ya benar juga. Dan ternyata ke 1, 2, 3, 4, 5 tipe ini ada semua dalam gereja Tuhan. Tapi hari ini, firman Tuhan hari ini adalah
Kita harusnya masuk pada level Anda datang sebagai murid, katakan murid. Anda datang tidak sebagai tamu, tidak sebagai pengunjung. Jadi kalau tersinggung terserah. Tapi Yesus itu memanggil kita sebagai murid, bukan pengikut. Beda. Nah kalau saudara perhatikan hari ini, kondisi yang terjadi atas bangsa ini sebetulnya di alam spirit itu adalah kondisi yang terjadi pada gereja Tuhan. Bagi orang-orang profetik seperti saya, meyakini satu hal, yang terjadi di dalam rumah Tuhan akan terpancar kepada di luar rumah Tuhan. Sebuah bangsa, kalau bangsanya rusak, pasti gerejanya rusak. Kerusakan selalu dimulai dari rumah Tuhan. Gereja itu adalah sapunya bangsa ini. Jadi kalau saudara lihat kerusakan hari ini yang terjadi atas Indonesia, saya mau beritahu, maaf terus terang, itu adalah gambaran rusaknya gereja hari ini yang tidak berfungsi sebagai garam. Alkitab berkata kalau garam itu sudah tidak berfungsi, dibuang, diinjak orang. Hari-hari ini gereja juga sedang pada satu fase atau titik tidak dipedulikan orang, tidak lagi dianggap orang. Kenapa? Tidak berfungsi. Ono gereja, gak ono gereja padha wae. Setuju? Pendeta itu kan harusnya yang benar. Ternyata pendeta itu juga ada yang pelecehan seksual terhadap anak hari-hari ini. Yang di Blitar itu grupnya Sopo Garo. Betul nggak? Sekarang urusan sama Polda. Apa bedanya sekarang orang Kristen dengan orang dunia? Bodoh. Orang dunia korupsi, di gereja ada korupsi. Di gereja ada korupsi. Pembelian properti gereja itu dimarkup sama orang yang beli. Itu persis kayak operasi ya Pak ya. Betul kan? Alasannya apa? Uang transport. Ya kan? Mosok ini kok nih fasilitas gereja gak ono duit transportnya. Dia nego sama yang punya toko untuk nambah sekian persen masuk ke kantongnya dia. Loh ada loh di gereja. Jadi seorang orang saya menemukan orang ini. Dan dia punya jabatan yang luar biasa di sebuah kota. Itu saya ngalami sendiri, saya nerima sendiri. Saya sampai kaget. Ternyata banyak sekali pendeta Durno yang hari-hari ini berkeliaran dalam gereja Tuhan. Benar nggak? Ya pendeta kami Durno Pak Nil. Ya apa? Yang itu terjadi loh, banyak loh. Tanya nih Pak dari Kediri itu, tanya aja. Kumpulan bamak kayak nggak mau duit transportnya datang apa Pak? Datang apa enggak? Enggak datang mesin banter nih ngomong. Dan roh jemaat ini, enggak kaget gitu. Loh, coba perkumpulan, ayo jual untuk bangsanya. Gereja ayo, pendeta bilang, gak ada duit sudah berangkat. Itu pada berdoa untuk bangsanya sendiri. Harus dapat duit bensin baru dia mau berangkat. Padahal kita berkata bahwa kesejahteraan kotamu apa? Nah, itu motonya Maihutnya Budaya. Untuk mendoakan dirimu sendiri saja kamu butuh duit dibayar untuk doa. Ere orang, itu pendeta nih. Betul ya, akan diri ini juga pendeta. Saya nggak bujuk, takut itu. Dan itu sudah seperti budaya, benar nggak Pak? Oh, yes. Aku nggak bujuk loh. Aku kalau ngomong itu Pak Nil, orang datang nih. Berarti Mbak Ika nggak bisa nyerang aku. Gitu mereka, gak mungkin dia ikut cari mercon aku. Wong saya ngomong fakta, ada orang itu. Dan ini kenyataan yang sedang terjadi di jalan. Saya berdoa yang dibanjir rezeki jadi Kristen waras semuanya. Kasih tahu orang ini ojo ketularan. Ojo ketularan bosok. Amin. Ya setan bener ya. Masih ada orang bener di tempat ini. Yang lain gak bener terserah. Sing penting sing ono garam sing ngasih asin itu berarti masih selamat ya, percaya amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Kristen itu jangan jadi Kristen nanggung. Ya toh, Kristen nanggung itu apa sih? Kristen yang nggak serius tentang kekristenannya. Hari-hari ini mungkin saya maaf, ini kan senior semua yang datang ya, Pak Diwin juga sudah istilahnya puluhan tahun jadi orang Kristen. Bukan bermaksud menghakimi Bapak Ibu sekalian, tetapi saya mau beritahu, kadang kenapa kekristenan kita tidak berguna bagi dunia, tidak bisa dirasakan bagi dunia, karena satu hal, Anda kemasukan yang namanya spirit kompromi. Orang yang tidak lagi pegang nilai dalam hidupnya, dalam kebenarannya, maka pasti dia akan berkompromi dengan hal kecil
yang jelek, yang tidak mau diurus, tapi itu akan menjatuhkan kepada kita. Hati-hati dengan kerikil kecil dalam sandal atau sepatu saudara. Mungkin saudara remehkan, gak apa-apa kok, biasa. Mosok doa rati kayak duit, doa untuk duit. Gak apa-apa kok, mosok kita tidak boleh ngajukan proposal kemana-mana ya loh, ngumis-ngumis, gak apa-apa, semua melakukan itu kerikil dalam sepatumu. Tapi dengarkan baik-baik, pada waktu kamu ikut pertandingan lari dan kamu tidak mengeluarkan kerikil kecil dalam sepatumu itu, tak jamin kamu tidak akan sampai finish. Kamu akan terluka kakimu dan kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bukankah itu yang secara rohani terjadi atas gereja Tuhan hari ini? Betul ya Pak Dimin? Gereja sudah tidak jadi berkat lagi. Apa bedanya yang jemaat Kristen yang ngapusi, yang Jogo yang ngapusi? Apa bedanya? Bahkan nggak jujur, yang harusnya nggak jujur. Yang gereja ngemplang pajak, yang Jogo yang ngemplang pajak. Lapornya nggak benar. Apa bedanya Ari? Pembukaan ganda. Betul nggak? Loh, kalau Anda sama dengan dia, ngapain Anda ke gereja? Kristen itu dikatakan Kristen kenapa? Karena Anda ini mirip Kristus. Christ likeness, mirip Kristus itu disebut Kristen. Kalau saudara tidak mirip Kristus, berarti mirip sopo. Kadang kekristenan kita harus butuh firman yang membongkar kayak begini. Kalau pajakmu aja tidak benar, kamu bisnis bayar pajak tidak benar, berarti apa jadi Kristen? Percuma saya khotbah kemana-mana, dipakai Tuhan kemana-mana, pajakku ngendek, ngapain? Bayar yang jadi haknya pemerintah. Betul nggak? Uang kaisar bayar, itu duitnya kaisar kok. Selama kamu tidak jujur dalam hal mamon, kamu tidak akan dipakai Tuhan kemana-mana. Jadi saya tahu kuncinya Pak Dimin. Kenapa ada hamba Tuhan yang tidak dipakai Tuhan kemana-mana? Karena dari hal yang kecil saja tidak mengurus dengan serius. Sesuatu kesalahan kecil yang tidak kamu urus secara serius akan menjadi dosa besar yang serius dalam hidup. Itu katanya almarhum Yeremia Ring, guru saya, ya. Nah, ada beberapa kesalahan. Kita kupas sedikit-sedikit, jangan tersinggung karena saya sudah ngomong ini makanan keras. Setelah makanan keras nanti akan ada bubur lunak dari ya. Yang saudara butuh doa nanti silahkan, tidak apa-apa Ibu ya, doakan ya. Ini mumpung rohnya sudah umum, sudah connect. Jadi kalau lihat saudara dusomu kebocor kabeh ya. Gantinya Bu Rika, karena Bu Rika hari ini harus ketemu dengan bisnismen di Bali mendadak ke sana. Rencananya ketemuan tapi tidak jadi juga ya. It's okay. Ada beberapa kesalahan pemilihan rohani itu juga salah, termasuk saya. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi hari-hari dalam gereja Tuhan itu apa sih? Melakukan pembiaran terhadap dosa yang terjadi dalam rumah Tuhan. Ketika saudara lihat anakmu salah dan kamu tidak negur hari itu juga, maka percayalah sepanjang hidupnya dia akan berbuat salah karena menganggap dia benar. Dalam gereja Tuhan juga sama. Ketika ada hal yang salah tapi kita tidak cepat tegur, maka yang terjadi adalah kesalahan kecil itu akan terus dilakukan dan jadi budaya baru dalam gereja Tuhan. Sesuatu yang salah dan itu dibiarkan, maka akan menjadi kebudayaan baru, kebenaran baru. Loh, kenapa? Akhirnya apa? Begitu ada yang negur, kita tersinggung. Kenapa? Sudah biasa sekian tahun kita melakukan dosa ini, tidak apa-apa. Kok tiba-tiba ada pembicara datang ngomongin tentang dosa, ya loh, lalu kita terkejut dan kita kaget, dan akhirnya apa? Kecewa gitu. Sama, saya punya prinsip satu hal untuk mendidik anak saya. Apa itu? Kalau dia tidak tak ajar sejak kecil, maka kasihan dia. Nanti di usia tuanya dia diajar orang lain. Ini makanya saya salut dengan Bu Nita ini, tepuk tangan ini ya, Bu Bura. Saya cerita kemarin, anak-anak yang kecil kemarin, nah itu yang nempel itu. Ini hal kecil saya ceritakan terus. Kenapa? Pada waktu dia ngambil aqua, dia cuma ngambil 14. Di situ ada sedotan renteng kan. Saya bilang sudah bawa aja semua. Oh enggak, anak kecil. Dia ambil 1, 2, 3, 4 disobek. Padahal itu saat renteng isinya kayak 5 kaca sitok. 1 kita kembalikan, dia 4 dibawa ke sini. Ini contoh bener. Dari kecil dididik bener, gedenya bener. Wajar. Betul nggak?
Jangan sampai saudara melakukan yang salah berharap gedenya benar, nggak bisa. Makanya anakmu sejak kecil gepuken, daripada nanti gede itu dia dikepui orang dan dibandit. Ini dididik secara benar, contohnya. Nah, yang kayak begini-begini itu harusnya ada di dalam gereja, diterapkan dalam gereja Tuhan. Ketika hal yang salah dikompromikan terus, pemimpin takut negur jemaat karena sungkan. Yang kedua biasanya takut karena jemaatnya nanti bisa pindah gereja. Betul? Yang ketiga, dia dirasani sama jemaatnya di belakang. Yang keempat, dia biasanya jadi bahan gibah jemaatnya gara-gara negur. Tapi percaya di banjir rezeki 4 ini sudah tak tahu. Orang penting bagi saya. Kue teko-teko karepmu. Betul Pak Gini? Kita pendeta santai. Kita dibayar Tuhan, orang dibayar jemaat. Betul nggak? Saya ngajarin bener. Makanya pemimpin rohani kadang melakukan pembiaran yang kayak begitu dalam rumah Tuhan. Yang kedua, biasanya dia itu memperlakukan jemaat sebagai tamu dan bukan murid. Ingat ya, Yesus itu memanggil jemaat pertama itu sebagai murid. Baca di Alkitab, itu mereka rekrutnya itu Yesus itu merekrut mereka sebagai murid, bukan pengikut. Bagi Tuhan pengikut tidak penting. Pengikut itu akan jumlahnya sangat banyak, tapi murid itu sedikit. Karena itu Pak Bin kemarin kita diskusi sama pria sejati, kenapa ikut sedikit Pak, pikir-pikir Pak Bin. Karena memang murid. Nah pengikut obrolan Pak Bin. Pria sejati nggak akeh. Lalu memang sengkiannya bancing pria sejati ada di dunia. Ya bener nggak? Loh kenapa saya ngomongin layak banci? Loh kenapa kompromi dengan dosa? Kan banci rono ini ya ngalor ngidul ya tuh kalau ngalor ngidul itu kan mental pria banci. Loh kita pria sejati apa ya ngomong ya rasa seneng aku ngomong rasa seneng. Loh kenapa harus sembunyi-sembunyi? Betul nggak? Belajar jadi orang Kristen yang apa adanya. Jadi pemimpin rohani juga begitu. Yang ketiga, kadang Bapak Ibu sekalian, pemimpin rohani itu takut kehilangan jemaat itu sebagai aset. Ini yang salah. Banyak pemimpin rohani yang gagal dalam memimpin. Kenapa? Kalau jemaatnya tidak datang dia stres. Aduh tambah sini. Loh kenapa? Karena persembahannya menurun. Betul ya yang pendeta-pendeta? Karena takut persembahannya menurun. Jadi harus rekrut jemaat sebanyak-banyaknya supaya terjaga persembahannya. Itu yang salah. Loh kita ini sebetulnya memperlakukan mereka itu sebagai apa jemaat Tuhan? Kalau sebagai murid kita nggak peduli, guru itu nggak peduli loh muridnya masuk apa enggak. Yang penting kalau kamu masuk kamu ikuti pelajaran kan. Perkara kamu nggak masuk yang rugi orang tuamu yang bayarin kamu sekolah. Itu kalau guru sejati. Tapi kadang pembela kita ketakutannya adalah karena maninya itu tadi, mamonnya itu tadi. Dia tidak takut dengan orang yang ngapain terserah mau dosa apapun terserah. Yang penting kamu fisiknya datang hari Minggu dan persembahan atau setiap bulan perpuluhan. Itu yang salah. Dan terus terang saya menemukan itu banyak di setiap pelayanan saya. Ngeri kan? Dan itu bukan di gereja besar tok. Gereja cilik-cilik virusnya masuk ke situ. Loh betul. Saya ngobrol dengan pendeta tak jam ngobrol 5 menit aku ngerti arah ini dia. Ya sudah tahu saya arahnya mana. Dia lebih cenderung didik jemaat atau memperoleh income-nya jemaat. Itu saya sudah tahu. Oh, benar aja 5 menit. Topik apa gitu, amuran. Nanti dia arahnya mana? Di mana hatimu ada, di situ hartamu ada. Atau sebaliknya, hartamu di situ, hatimu di situ. Jadi kalau yang kamu omong tentang income, persembahan, ekonomi jemaat itu saya tahu hatimu di duit, bukan di jemaatnya. Jarang loh ada jemaat yang ngomong, ada gembala yang ngomong nih, aduh ini ya caranya ya supaya jemaat ini tidak terhilang. Tidak ada, tidak ada. Topik itu tidak ada. Yang ada adalah sambat semua. Iya kita tiap minggu datang itu persembahannya pengusaha cuma 20.000, 30.000. Saya diomongin duit. Saya sampai pegel kadang. Saya kalau sudah kelewatan gitu ya tapi untung belum kelewatan Pak Nil. Aku ini toh ya. Tapi kayak sudah kelewatan saya kan ngomong buka warung itu pun cuma buka gereja itu kan cuma buka warung itu duit berdino. Betul nggak? Dodol sembako, dodol gas, dodol beras itu paling gampang. Kalau dodol sabun nih jalur nih nasi nyuplai itu kan ngewangi bendungan Jepang terus itu kan
Lo betul nggak? Daripada buka gereja jadinya rugi. Sabar terus saja. Saya sampai mikir, ini kesalahan pemimpin rohani itu tidak begini. Nah yang kedua, kesalahan jemaat tidak banyak. Rinci. Yang pertama, ada jemaat yang hari-hari ini punya tren pindah-pindah gereja dengan alasan lebih bertumbuh di sana. Padahal orang cocok kalau pendeta nih. Enggak. Orang cocok kalau pelayan Tuhan yang lain. Karena itu pindah. Tidak cocok dengan orang jemaat yang lama. Misalnya diutangi rawleh, pindah. Itu yang sering terjadi loh. Saya ngomong ada faktanya loh, ada buktinya loh. Tak dudui di aneh kok ngaplo ini. Banyak yang kayak begitu. Diutangi rata kayak nyale. Itu biasa. Buat saya biasa sih bingung loh. Malah berjuang kehilangan duit loh. Dia nyapol. Betul enggak? Loh, saya ngajari saudara datang nggak cari utangan, cari Tuhan. Cari orang, aku yang cari Tuhan. Karena itu aku diberkati dari Tuhan, bukan dari manusia. Kerjaanku ini gak penting. Malah yang penting itu Tuhan. Selama Tuhan ada di tempat kerjaku, duitku aman. Loh, berkatku dari Tuhan. Nah, kamu cuma berkat karena pekerjaan, karena dapat utangan, lah ngapain jadi Kristen? Bukankah kita ini dipelihara Tuhan? Tuhan itu tugasnya satu, ngasih makan saudara. Jangan ngambil alih tugasnya Tuhan. Dengan cara apa? Mikir kamu makan apa, itu menghina Tuhan. Tugasmu cuma satu, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu kata Yesus. Tugasnya Bapakmu di surga yang ngasih kamu makan. Jangan kebalik. Kenapa kamu stres? Ya karena kamu ngambil alih tugasnya Tuhan. Emangnya kamu kuat jadi Tuhan? Mau mikirin duitmu kan? Karena itu nggak usah mikir itu. Tapi kadang banyak alasan orang tidak pindah gereja karena itu. Pertanyaannya sekarang, saya mau tanya, sudah berapa kali Anda pindah gereja yang datang di tempat ini? Oke, minimal 2 atau 3. Betul kan? 2 atau 3. Timbang pindah-pindah buka gereja diri. Ya ben ngrasake jemaatmu pindahin piye gitu. Iya, enak kan dong, lebih kan dong. Gitu. Yang kedua, kadang saudara ke gereja itu karena apa sih? Alasannya yang salah, kenyamanan. Banyak orang Kristen yang ke gereja kenapa? Nyaman, pujiannya enak, firmannya enak, pembicaranya enak, pembicaranya ganteng ya. Kebetulan di sini ganteng pembicaranya. Tapi kan kadang kita cari itu, betul nggak? Wah ini nabinya datang, gedungnya bagus, kursinya bagus, AC-nya adem. Kita cari kenyamanan, padahal kekristenan tidak dibangun dari kenyamanan. Kekristenan dibangun dari apa? Keguncangan dalam hidup saudara yang melatih saudara lebih kuat. Kalau hari ini kau punya masalah dalam hidupmu, percaya itu Tuhan sedang melatihmu. Amin. Jangan anti dengan goncangan dan masalah. Tapi kadang anak Tuhan gagal. Yang dicari apa? Entertain. Wah ini tempatnya enak nih, ya loh, nyanyinya enak, lagunya enak, ngangkat, ya loh, suasananya enak. Kadang kita cari yang kenyamanan. Yang ketiga, jemaat Tuhan juga kadang sama. Ketika cocok dengan sebuah persekutuan atau gereja, ini yang terjadi. Terlalu banyak memuji pendeta dan gerejanya. Tugas saudara itu memuji Tuhan. Saya temukan banyak jemaat, maaf, dulu saya ngalami. Ada jemaat yang memuji-muji pemimpin rohaninya, gerejanya. Enak pujian, enak, gerejanya enak, soalnya pendetanya baik. Saya ini bolak-balik begitu. Bolak-balik itu saksinya Pak Tri 10 tahun deh kono. Berapa banyak orang yang begitukan saya, yang sekarang nusuk saya. Dari 10 orang yang begitu memuji saya, 11 sekarang nusuk semua. Tambah kayak nusuk ya Pak. Orang 10, 11 Pak, ketambahan koncone dijak soalnya. Bu gereja liya, pendeta liya diajak untuk orang memusuhi saya. Loh betul. Karena itu saya kok mau peduli loh dipuji wong. Gak peduli, misalnya ini paling males dipuji malah tak tinggal nyali. Karena saya tahu habis ini nyokot. Betul? Anjing itu kan gini, kasih makan nyokot. Pernah kecokot? Rumusnya kayak begitu. Jangan
haus dengan pujian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pemimpin rohani juga nggak boleh haus dengan pujian para pendeta gitu. Kenapa? Nyamuk itu mati gara-gara tepuk tangannya orang. Bener nggak? Jangan haus sama tepuk tangan jemaatmu. Hari ini dia tepuk tangan sama kamu, besok mateni kowe. Loh betul, karaktermu dibunuh di depan. Oh tiba-tiba pendeta pun, tiba-tiba Pak Musa ini, itu saya sudah sering dengar. Kupengku sampai budek kayak gitu. Tapi nek perkara ono sing nyumbang lah, kupengku. Tapi kalau masalah yang begitu-begitu, saya tutup telinga dia jadi Budami. Sudah kok Musa sabar, tidak usah didengerin. Iya Bu, kok memang gak krungu kupengku wis. Betul enggak? Loh, dari 10 orang, 11 itu kayak begitu semua. Jadi tidak heran buat saya. Terus yang berikutnya, kadang jemaat Tuhan suka diperlakukan sebagai tamu bukan murid. Kenapa? Sukanya dielus-elus, ya toh? Sukanya dipuji. Kita ini kadang haus pujian loh, tanpa sadar. Saya lihat di beberapa gereja lokal, ada jemaat yang kelihatannya tanda kutip. Saya perhatikan, kok melayani apapun kok selalu dekatnya sama pendetanya terus. Pernah ya kayak gitu? Ya bahasa Jermannya ngatok. Ngerti ya ngatok? Pernah melakukan dong menjilat, pernah semua dong? Ya pernah, kalau aja mantan penjilat semua kan? Itu rasanya kalau kita pendeta nih, angkanya saya ngomong kayak ibunya Topik, Bu, wes rasa ngirimi telo, rasa ngirimi gedang. Buat saya, yang penting keluargamu bisa makan dulu. Kamu tidak usah ngasih saya makanan. Makananmu membunuhku. Jadi kan bawa kayak panganan apa-apa iso diabetes itu enggak telo, gedang mati ya. Ono duit aja cuma lebih sehat buat saya. Betul ya? Tetapi kadang-kadang yang begitu baik, yang istilahnya main semua terus juga sama pendetanya, saya ini nggak seneng. Kamu dekat sama Tuhan, maksud dekat pendetamu. Kalau kamu terlalu dekat sama pendetamu, hari ini dia belum kecewakan kamu, suatu ketika kecewakan kamu ngamuk. Pasti kamu tidak akan enak. Dan itu terjadi di banyak gereja kayak gini. Bahasa Jawanya apa nggak sih? Cegah mambu tai, gitu. Atau mambu wangi. Orang itu kalau dari kejauhan kita api deh. Pendeta lagi, api ya, durah itu, wah biasa dipakai kan, cegah rongan, wah pindah gereja ya ada. Ngerti dia gitu. Bener ya? Atau mambu wangi. Cegah orang mambu tai. Setiap orang ada kelemahannya. Pemimpin rohani ada kelemahannya. Jemaat pun ada kelemahannya. Karena itu jangan memberhalakan hamba Tuhan. Yang kata-kata yang kelima, jemaat menganggap bahwa gereja itu hanya sekedar pusat hiburan. Nanti pusat hiburan. Oh, datang ya enak, happy, senang, selesai. Enak, happy, senang, selesai. Tapi jangan lupa bahwa dunia nyatanya bukan dalam gereja, di luar gereja. Termasuk ketika saudara mengadakan retreat kegiatan apapun, saya mulai berpikir banyak orang menjadikan retreat hanya sekedar kecanduan, candu. Retreat datang nyanyi-nyanyi dengan firman, ditumpang tangan, nangis-nangis, bedak-bedak. Begitu pulang tidak berubah hidup. Dan saya mau beritahu bahwa saudara dengarkan ini baik-baik. Untuk jemaat Tuhan termasuk saya, jangan saudara menganggap bahwa ketika saudara ada di sebuah gereja, saudara berharap itu sempurna semua. Bapak Ibu sekalian, ketika saudara niat menjadi murid, satu hal, tanamkan baik-baik. Yang penting hidupmu berubah. Ada orang yang mengatakan, aku sekarang pindah gereja ke gereja B. Oh, kenapa? Aku sekarang di sana sama pendeta ini dikasih pelayanan. Aku sekarang melayani Tuhan. Saya dengar apa? Ini saya misalnya semengerti gerejanya kok. Ya loh, sekarang pelayanan ya, di sana ya, baik kaya pelayanan. Aku sekarang rajin. Tak kasih tahu ya, kabar buruknya ya. Kalau patokan saudara pindah gereja di sana dikasih pelayanan, Lucifer pun sama kayak saudara. Lucifer itu di surga pelayanan, di bumi ya pelayanan. Tapi karakternya tidak pernah berubah. Selama saudara pindah gereja, tapi kalau bukan karakternya yang berubah, hanya nambah kegiatan tok. Saudara yang tadinya nganggur di gereja lama, dipindah direkrut di gereja baru, Anda dikasih kerjaan baru,
itu namanya Anda jadi budak pelayanan. Tapi hidup Anda tidak berubah, kepahitan masih tetap, benci sama orang masih tetap, lambing kesaksian luar biasa, tapi akhirnya dosanya juga luar biasa. Lo ngapain? Lucifer pun sama kayak saudara, dia pindah tempat tuh dari saudara bumi. Apa bedanya saudara dari banjir rezeki pindah ke gereja lain? Nek hatimu tetap gosok, gak ada perubahan hidup, ngapain baiknya repot? Bener gak Pak Teng? Apa runtang-runtungan? Gue pancet ayo kelakuannya, bener gak? Lucifer pun sama kayak saudara, tenang aja. Saya berdoa kalau Anda pindah dari satu gereja atau ke tempat yang lain, pastikan Anda tidak nambah sibuk, tapi nambah berbuah. Sibuk itu seperti pohon, daunnya banyak, kalau buahnya. Tapi yang diinginkan itu adalah kamu tidak ada daunnya pun, yang penting ada buahnya. Ini yang penting buahnya kok. Percuma saudara pelayanan, ngapain nambah jam pelayanan? Dulu di gereja lama saya tidak pernah ikut doa ya Cik Lili ya. Di gereja baru saya jadi koordinator doa. Oh begitu Cik, ini ditambah kerjaan kebanggaan. Kalau ini ditambah kerjaan kamu beritahu kebanggaan itu tidak jadi pangkat kamu lebih rohani dari tempat lama loh. Bener. Itu tidak jadi patokan. Anda dapat jabatan, dapat jadi saksi, saya bangga dengan Mbak Elis. Mbak Elis ini satu-satunya pelayan Tuhan yang saya lihat itu hidupnya bener Pak. Adik pengen ditawari, ditabiskan di sebuah gereja, dia tahu bahwa dia tidak di gereja itu, dia tolak. Ini bener untuk gereja ini, nyapa jadi pengurus gereja ini, dia yang bener. Bagi kita, oh belum Mbak Elis juga dipangkat kok gak mau, kasih jabatan kok gak mau, rumahnya tuh tadi saksi musik gereja X gue kan lebih moncer ya dibanding gereja lawas jadwal rock. Bener gak? Tapi dia namanya bener. Yang saya tahu adalah orang bener, berkatnya bener. Caramu salah, hasilmu salah. Di sini Anda diajari bukan setiap makanan di meja itu buat untuk kamu makan. Ada makanan tertentu yang kamu tidak boleh makan. Contoh, Anda sakit jantung, di depanmu ada jeruan, kok ada? Nekat. Nah ini juga sama, dia ngerti bahwa makanan di mejanya bukan untuk dia tidak mau makan. Sampai hari ini tanya, ditawari apapun mau ditawari cadangan. Itu orang bener, orang bener itu Abraham. Dia tahu panggilan Tuhan di mana, dia selesaikan di situ. Ini murid sejati, belajar dari dia. Sekarang kita masuk yang terakhir. Lalu firman Tuhan itu apa? Kata firman Tuhan tentang kita, murid Yesus. Yang pertama, catat baik-baik. Yesus memanggil kita sebagai murid dan bukan pengikut. Markus 1 ayat 16-20 baca sendiri. Bahwa Yesus itu cari murid. Murid itu artinya saudara akan melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Di gugulan, ditiru itu adalah guru. Murid itu diajari gurunya supaya dia melakukan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Kalau saudara di gereja sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan, tapi Anda tidak melakukan yang Yesus lakukan, jangan-jangan saudara salah. Kehidupan kekristenan kita akan menjadi salah ketika saudara tidak melakukan yang Yesus lakukan. Karena itu saya paling suka dengan kata ini, lakukan yang Yesus lakukan dan jangan lakukan yang Yesus tidak lakukan. Apa itu? Yesus tidak melakukan dosa, karena itu jangan lakukan dosa. Yesus tidak membenci orang berdosa, karena itu jangan membenci orang berdosa. Jangan merasa dirimu bersih, resik dewe. Tidak. Belajar. Yesus tidak mencari kepada orang Farisi di kota A dengan orang Farisi di kota B. Dia tetap ngomongnya keras yang sama. Prinsipnya tidak pernah berubah oleh apapun, itu Yesus. Tapi kadang kita maaf, saya pun maaf ya, tak kasih tahu. Saya ini kelemahan saya cuma satu, melayani itu apa? Saya ini tidak bisa itu jadi munafik. Wahil jadi munafik itu ya. Contoh, saya nyakan khotbah, saya diundang di sebuah gereja besar. Saya nyakan khotbah. Saya tahu khotbah ini baik dan enak sekali untuk jemaat, pasti diundang lagi. Itu sudah saya persiapkan. Begitu lagu penyembahan sudah masuk tema, tiba-tiba Tuhan merubah
bahan khotbah saya jadi ngamuk-ngamuk gini ya. Saya ini paling nggak bisa jadi munafik. Kok bisa ada pendeta khotbah kok seneng gereja sing enggak bingung ya. Loh, kita ini kan cuma hidup kita tuh dipakai corongnya Tuhan nggak semua. Saya ini nggak bisa begitu. Tapi yang ajaib adalah ketika saya ngamuk-ngamuk di atas mimbar, pulang pendetanya besok diundang lagi bulan depan. Saya bilang, loh, saya lagi ngamuk-ngamuk dengan enggak, itu yang dibutuhkan jemaat untuk saya khotbah itu. Ngerti enggak? Jadi kadang kita ini mencoba apa sih? Gak belajar dari Yesus, gak konsisten hidup kita. Kita terlalu lama ingin menyenangkan orang, kita gak enakan sama orang. Kita tahu itu gak benar, tapi kita gak enak. Gak bisa, Yesus gak kayak begitu. Belajar seperti Yesus itu. Itu saya sudah siapkan di depan itu kartu undangan kecil sih. Saya sudah niatin nih. Ini kalau Pak Bin kan nempel spanduk di malam-malam, itu saya kartu bentuk kartu nama. Tulisannya itu undangan persekutuan Selasa Kedua. Itu tak niatin. Itu nanti kalau ada tukang becak lewat, tak colok kayak kopi pakai undangan. Jadi siap-siap nanti kapan-kapan Selasa Kedua lebih penuh lagi. Loh kenapa? Tak niatin. Yesus pengizinan, kok kamu tidak pengizinan? Emangnya kamu ikut siapa Tuhan? Jangan salah. Dan kadang saya sudah bilang, ada hamba Tuhan kemarin saya cinta sama Mbak istrinya hamba Tuhan takut mengakui bahwa dia Kristen. Berita ini, tapi nek ngaku organisasi itu Kristen. Aku bingung, ini pendeta duduk kan bingung. Tak kasih tuh screenshotnya itu, Mbak Elis Mocor. Kaget, saya aja kaget. Apa terhina kalau seorang tahu bahwa Anda ini Kristen? Karena itu saya pakai baju ini, saudara tidak fungsinya dua, supaya setiap orang itu lihat ini. Saya tidak usah ngomong, orang lihat. Yang kedua, jagai saya Mbak Elis, biar ojo misori jalan. Loh iya no, betul nggak? Loh ini juga jagai saya. Nah saya naik mobil misalnya, ada yang nyerempet gitu, kan muncrat, otomatis ya Pak Dulu ya. Kadang kan kita bahasa orang itu supaya saya ingat, wah ojo-ojo lebih ngerti wong ini loh. Aku sudah pakai baju Yesus ya, maksud Yesus misal ini juga jaga diri saya sendiri. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingat, benar juga belajar kita jadi murid. Yang kedua, untuk menjadi murid Yesus, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harga pertama yang dibayar untuk saudara jadi murid Kristus adalah Anda sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Apa itu? Menyangkal diri adalah sesuatu yang enak menurut daging, tapi tidak sesuai dengan Tuhan. Pikul salib artinya apa? Sesuatu yang harusnya kamu bisa lepaskan, tapi kamu ambil tanggung jawab melayani Tuhan. Itu pikul salib. Ketika saudara melayani di gereja atau persekutuan, tapi tidak ada orang yang mengapresiasi saudara, saudara marah tidak? Atau ketika saudara melayani di sebuah gereja, tapi saudara tidak diapresiasi, tapi malah dihina, dikritik, Anda marah tidak? Itu salib. Orang yang seperti ini adalah orang yang dia sudah tekan kontrak untuk jadi muridnya Yesus. Sangkal dirinya, ikut salibmu, ikut kamu, bukan ikut pendetamu. Dan hari ini lebih banyak orang ikut pendeta yang bedi ya. Aja gelem bedi, kok nek ditut terus mau pengen nih kok bedi. Bayar mangan terus, jangan mau. Biar mereka ikut Tuhan. Saudara di tempat ini, Anda tidak ikut Pak Musa, hapus. Anda ikut Tuhan. Ulang, Anda doa bukan kepada saya, kepada Tuhan. Anda punya masalah, tidak usah cari pemimpin rohani siapapun, cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan tidak mungkin dibiarkan sama Tuhan. Tapi kalau kamu menduakan Tuhan, memberhalakan orang yang kamu anggap sebagai juru selamat bisa selesaikan masalahmu, berarti kamu sedang bangun berhala baru dalam hidupmu. Berhala baru itu tidak perlu Anda bikin patung. Anda mengidolakan hamba Tuhan yang kamu anggap ini bisa nolong kamu, itu sudah berhala. Berhala itu artinya luas, bukan patung. Anda mau bikin 1000 patung terserah.
Wong patung nggak mau sembah. Tapi kadang duit itu yang bisa jadi berhalanya. Benar? Kalau ada duit, hatimu kan ayem, gitu. Hatiku ayem tentrem, hatiku. Ya, pesan juga di saya dompetku kebek duit. Pengen roh nih, ke dompet merenek Pak Tri, nyanyi lawin rongso, ngimpes langsung. Bener? Bisa melinsut. Bener? Iya. Kenapa? Karena berhalamu udah ada. Karena itu jadi orang Kristen jangan terikat sama berhala, ikut Tuhan, bukan ikut duit. Yang percaya katakan amin. Ya. Tugas murid itu apa? Berbuah. Dengan cara apa? Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 2 tugasnya. Usir setan, sembuhkan orang. Usir setan, sembuhkan orang. Berbuah. Kalau saudara nggak berbuah, percayalah Tuhan itu mengatakan kapak sudah tersedia di akar pohon. Pohon ara saja tidak berbuah, Tuhan buat kering. Jangan-jangan saudara di tempat ini tubuhnya di gereja masing-masing tetap ibadah, tetap pelayanan, tapi kering. Jangan-jangan. Buktinya apa? Saudara doa sudah tidak merasakan apa-apa dalam hidup. Jangan-jangan kau sudah kering. Kamu seperti pohon ara yang tidak berbuah, kering. Tubuhmu di gereja, kamu bisa mengikuti pendetamu. Kadang saya juga begitu, saya pikir dulu, kalau jemaat tiap Selasa datang, duduk, ya, itu berarti tandanya jemaat setia. Saya pikir begitu, tidak. Orang yang dapat 1 talenta itu juga setia. Tetap 1 berarti. Disimpan dulu setia, bukan dikerongi belas. Saudara dititip 1 juta kerong, aku yakin. Tapi dari kitab itu 1 talenta tidak berkurang loh, tetap utuh. Tapi Tuhan ngomong apa? Nyala kamu pembuat kejahatan. Ternyata yang jahat di mata Tuhan itu apa? Kalau kamu dipercaya sesuatu, kamu tidak bisa mengelola dan mengembangkannya, kamu jahat. Dan orang ini juga sama, berpersepsi jahat. Bukankah Tuhan ini Tuhan yang kejam, mengambil yang bukan hak Tuhan? Langsung persepsinya sudah berubah. Orang kalau tanda kutip tidak berbuah, dia mesti negatif ini dan Tuhan. Pasti Anda akan melihat sesuatu itu negatif semua. Orang pun berbuat baik sama saudara, Anda bisa negatif tinggi kepada orang. Kenapa? Anda tidak berbuah, kering. Orang yang kering rohani itu selalu gampang pahit, gampang kecewa dan mudah pecah hidupnya. Makanya hati-hati, jadi Kristen jangan mudah pahit. Kalau hari ini ada di antara saudara hadir dan mendengarkan firman ini, jangan mudah pahit. Orang yang mudah pahit adalah tanda dia kering secara rohani. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, ikut Yesus itu artinya mengambil risiko. Risikonya apa? Dia dibenci karena kebenaran. Matius 10 22 dan 26. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Kamu diterima orang karena nama Tuhan, atau kamu dibenci orang karena nama Tuhan? Itu beda. Banyak orang hari-hari ini pengen diterima oleh banyak orang, akhirnya kompromi dengan dosa. Buat apa? Alkitab sudah ngomong, kamu akan dibenci semua orang loh, bukan 1 orang, semua orang. Jadi kalau saudara hidupnya benar, Anda dibenci oleh semua orang, bersyukurlah. Berarti hidup saudara itu pegang firman Tuhan. Tapi pastikan dulu bahwa Anda melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata berikutnya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tak kasih tahu ya, Kristen itu kayak orang fitness. Orang fitness, bodybuilder itu yang badannya kayak suike itu. Dia kalau misalnya mau tanding, ya tanding itu yang dipamerkan itu badannya berotot-otot itu. Dia itu nggak bisa sehari fitness 24 jam langsung berotot, nggak bisa. Yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Latihannya tiap hari. Tiap hari latihan terus. Kekristenan juga sama. Anda jadi rohani, jadi dewasa itu tidak 1 hari terima Yesus, nyemplung kolam renang, baptis, sesuatu tiba-tiba rohani, tidak bisa. Itu dibangun tiap hari ketika apa? Anda punya masalah memutuskan yang benar, masalah terus Anda dibangun dari angkat beban terus. Beberapa waktu lalu ketika saya tanya dengan beberapa orang yang fitness, saya tanya, kamu angkat beban pertama berapa kilo? Dia bilang 5 kilo.
Oke? Sekarang kamu berapa kilo? 10 kilo. Lalu saya tanya, kamu coba angkat yang 5 kilo. Lebih gampang dulu atau sekarang? Sekarang. Kenapa? Latihan terus. Setiap beban yang Anda angkat dalam hidupnya akan membuat ototmu tambah gede. Tak kasih tahu ya, dalam hidupmu kenapa engkau susah karena ada masalah terus, tak kasih tahu. Padahal masalahnya sama, ototmu yang nggak berkembang. Bebannya tetap 5 kilo, tapi kamu nggak mau latihan, akhirnya ya nggak kuat-kuat dong angkat 5 kilo. Tapi kalau kamu bebannya 5 kilo, kamu berani angkat terus bersama dengan Tuhan, maka kalau orang diberi beban 10 kilo, kamu belajar yang baru. Tetapi ketika disuruh kembali ke 5 kilo, enteng. Apakah 5 kilonya berubah? Enggak. Apakah masalahmu berubah? Ya paling masalahnya itu aja. Tapi cara pikirmu, kerohanianmu terhadap masalah itu berubah. Karena itu kekristenan itu seperti orang fitness. Gak bisa dalam semalam kamu berotot, gak bisa. Day by day, itu pun masih diimbangi, Anda harus makan protein lebih banyak. Dan karbohidrat Anda buang. Itu ada caranya. Sampai badanmu benar-benar berotot kayak begitu. Dan itu tidak dibangun dalam satu malam. Jadi, Pak kasih tahu, Anda ke gereja, Anda ikut retreat, jangan berharap hidupmu berubah. Hidupmu berubah ketika kamu mengalami persoalan setelah pulang retreat, setelah pulang ibadah, ketemu istrinya yang benceng lagi, kamu dilatih lagi, itu bebanmu 5 kilo. Kalau kamu masih emosi karena perkataan istrimu di rumah yang cerewet, Pak Daniel, berarti kamu belum lolos 5 kilo, Pak Daniel. Nanti kalau sudah lolos, Anda bisa dengerin istrimu yang cerewet dan kamu tahan. Oh, jangan khawatir, Tuhan akan kirimkan tonggomu yang lebih cerewet. Itu bukan 10 kilo. Iya dong. Ya nanti yang Tuhan itu melatih kita, bukan menolong kita ya. Benar ya, Pak Bin? Coba bayangkan dulu masalahmu waktu kecil apa? Alah, masalahmu memang ujian sekolah lah. Itu kenaikan kelas sudah belajar stres. Begitu Anda tua, ujian hidup. Ya bener ya? Jadi kalau dalam perkara saya itu gampang bro. Ya bener ya? Ya bener. Artinya Pak, hidup sudah berkembang terus. Kekristenan juga berkembang terus. Berikutnya, yang 5. Tugas murid itu harusnya memberitakan kebenaran tanpa takut mati atau dibenci. Matius 10 ayat 27 sampai 28. Apa yang kau katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Ini yang kadang salah. Banyak orang terima kebenaran tidak berani mengeluarkan. Seperti oknum hamba Tuhan tadi, tidak mau mengakui dia Kristen. Harusnya Anda mengakui Yesus Tuhan. Alirah. Zaman dulu itu gereja ulang-ulang, orang yang mengaku Yesus Tuhan meresekukan hidupnya di padanya. Sekarang pun juga ada di daerah tertentu begini. Orang yang menyatakan iman dulu. Jadi Alkitab berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Ayatnya kelihatannya simpel. Tapi ayat itu ditulis dalam kondisi apa? Orang yang mengaku Yesus Tuhan dibunuh. Kalau kita kan enak ya, Yesus Tuhan, puji Tuhan. Sekali Yesus tak, Yesus. Kecenderung hilang. Alkitab ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh. Gak dikoncoli wedi. Betul nggak? Gak dikoncoli pendeta-pendeta wedi. Betul nggak? Akhirnya kompromi ya Pak John ya. Terima duit amplop itu. Waktu itu saya nggak mau. Sampai hari ini saya buktikan saya nggak mau. Loh kenapa? Saya datang karena saya cari Tuhan. Saya tidak cari yang lain. Bukankah kita hamba Tuhan ngajari jemaat? Kalau ke gereja cari Tuhan ya. Yo, amin, amin. Pendetanya gede. Ayo, sing salah sapa saya tak teroni. Betul ya Bedi ya? Jujur loh saya Bedi ngomong. Saya itu dulu pada waktu saya pelayanan itu PK seneng. Puji Tuhan ya. Lalu puji itu. Tapi begitu gak dikai, rasanya beda gitu. Loh bener, loh aku jujur loh. Bener loh ya, budaya ya. Nek kita kalau diampropi, padahal wong orangnya sembuh kayak orang Banyuwangi kemarin, belumnya rontok, ditelepon lagi, masuk orang pujian, ditelepon lagi saya. Ayo ke Banyuwangi ya nanti lah ketemuan dia, Anda pujian tandanya
mungkin ning kono gitu. Tapi saya tuh bisa jatuh dalam perasaan itu. Saya bayangkan hamba Tuhan yang lain yang jatuh dalam hal kemana? Mungkin benar. Anda merasa berjasa pada orang yang Anda doakan, Anda gak itu apa-apa. Wah, masa? Kok gak ada apa-apa ya? Terima kasih dok ya. Apalagi Anda khotbah kayak saya di Mungkut dari Pari, opening Malang, Blansak, oke. Terus kemarin di Karanganyar, wah itu kalau ini dari saya kaget penderitaan Ciami, penderitaan perempuan itu datang, gitu ya dia. Baru masuk pastori, metu ini gorengnya sedang. Ini matang kok gak merah, gitu loh. Itu gitu pakai. Itu matang kok gak, sebenarnya sultan, berarti baik matang loh. Itu hamba-hamba begitu, orangnya sangat ramah sekali. Dan dia nanti 21 mau kesini. Kenapa kayak begini? Ya, kita belajar ternyata bener loh, gak gampang loh. Kita ini takut pada orang yang bisa bunuh kita. Kenapa loh takut? Kamu kerja jujur, kamu takut orang-orang gak kerja sama-sama kamu, dan ngapain kamu takut? Hal yang salah, hasilnya salah. Makanya saya ngomong, kalau hidupmu gak bener, kamu tega gak ngasih makanmu pakai sampah anakmu? Hasil korupsi, hasil markup, hasil nipu, berarti kamu sedang ngasih makan anakmu sampah. Belum gak? Saya tidak mau. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini Anda jadi orang yang jelas. Hidup saudara. Yang benar ngomong benar, tidak apa-apa. Kalau Anda dibenci tidak apa-apa. Anda ngomong benar, hidup benar itu pasti musuhnya banyak. Kalau kompromi banyak topeng, temenmu banyak pasti. Itu Pak Win di depan, sama Pak Win, sama Pak Win. Neng buri benci sama Pak Win. Begitu ketemu besok, lu sekoncongan loh dia gak ngerti dia dibenci loh. Tapi orang yang hidup kayak begitu capek. Di depan dan di belakang gak sama. Buat apa saudara-saudari? Dan Alkitab berkata, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Belajar untuk saudara tidak menyenangkan orang dengan cara kompromi. Belajar jadi murid Yesus. Yang keenam, murid Yesus itu harus jadi saksi. Saudara ngerti tidak kenapa saya sekarang bisa pelayanan kemana-mana? Satu ayat saja yang saya pegang adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung. Ayat ini yang saya pegang sampai ini. Saya percaya saya kemana-mana. Bukan karena saya punya duit, tidak, karena saya beritakan firman, dan itu terjadi sampai Desember nanti. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian ketika saudara jadi saksinya Tuhan, bukan tidak ada halangan dia. Tenang, bisa bertahan. Bisa loh, pengacara gak bisa khotbah, sidangnya panik kok. Untuk khotbah Jabal, gitu. Semuanya yang dia gak apa-apa, penting gak salah. Nah, Bapak Ibu sekalian sama. Kan juga gitu Pak Gini, ada si orang kamu tinggi hati, wah seneng saya, balik-balik terus, bahkan gak ada tinggi hati. Saya dalam hati ini, puji Tuhan, doanya habis ini diangkat tinggi sama Tuhan. Bener gak? Saya bulan apa ya? Akhirnya Solo bulan ini. Kak, sini Solo, dia balik orang. Tahun lalu loh, tahun lalu Oktober kayaknya. Oktober itu saya sama rombongan pelayanan di Solo. Saya mampir secara profetik. Profetik ini sih di orang bukti ini, masuk roh. Saya datang ke Balai Kota, arah-arah yang mereka. Ayo masuk ke Balai Kota. Mereka foto-foto ya TikTokan biasa. Saya enggak. Tak ikut. Suatu saat aku harus khotbah di sini. Suatu saat aku akan khotbah di Balai Kota Solo. Kenapa? Karena dari Balai Kota ini ada satu presiden dan satu wakil presiden. Masa aku gak bisa mikir tempat ini. Itu Oktober tahun lalu banget. Kemarin waktu saya pulang pelayanan dari Pasuruan ya, dari Pasuruan, saya di WA sama satu kelompok ahli dulu. Pak, bisa nggak Oktober khotbah di Balai Kota Solo? Oh no, si Weli, jangan ngerokok, setannya itu begitu.
saudara keliling ngenteknya bensin, oleh dampaknya harus ada dampaknya gitu loh. Orang profetik itu harus ada dampaknya Pak. Ngerokok itu namanya halu, itu kayak budani itu. Nek doa secara roh dia lihat, secara fisik disokok itu budani. Makanya nanti saya minta Anda yang pebisnis minta didoakan sama budani. Loh, aku nek promosinya mau genah, panik. Jika genah gak ada promosinya. Loh ya, tapi itu terjadi loh. Oktober kita jalan-jalan ke Solo, nginjek balik kotanya ini yang digambar itu. Begitu kemarin pulang Oktober. Dan itu menurut baik siapa saudara-saudara? Menurut baik konco-konconya sih ngomong saya tinggi hati Pak Tri. Ngomong kamu terima kasih. Nah, saya juga tinggi hati. Saya sekarang menurut baik konconya dia ini baik orang. Bersama pejabat kota Solo terutama orang. Oh, ngapain Pak aku bina orang? Kasih lapangan ilmu, habis ini kamu diangkat Tuhan. Amin. Yang ketujuh terakhir, yang melihat Yesus datang kedua kali itu bukan pengikut tapi murid. Kisah Rasul 1:19. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan mereka yaitu murid-murid, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Saya yakin ayat ini hanya murid yang akan melihat Yesus datang kedua kali. Artinya apa? Saudara kalau tidak jadi murid, Anda tidak diangkat Tuhan. Karena itu pastikan Anda bukan Kristen pengikut, tapi Anda adalah Kristen murid yang percaya kepada Anda. Mari kita tutup kita berdoa. Musik bisa maju, Cili dan kawan-kawan.